Pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya, di lampung.co, Lampung Post ID, dan sai100fm.id. Dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Kita mulai Bang Is dari lampung.co. Trending topik diantaranya, kasus COVID-19 di Lampung dekati 12.000. Dan 9.835 pasien COVID-19 sembuh dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya warga Natar ditangkap usai konsumsi sabu-sabu. Yang berikutnya, Pergub baru, PNS Pemprov Lampung dapat tambahan penghasilan, dan yang terakhir adalah DLH dan Dinkes Kota abaikan tumpukan limbah medis di TPA Bakung. Ini masih COVID yang menyita perhatian publik. Jadi memang COVID sampai hari ini kayak terus angkanya sekarang sudah melambat gitu Mbak ya. Sudah melambat artinya itu akibat dari kesadaran masyarakat untuk bisa menahan diri, mengkampanyekan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, bahkan ditambah 2 lagi kan ya, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa COVID di Lampung ini sejak gubernur, bupati, wali kota menegakkan peraturan daerah, baik itu sekarang kita sadari bahwa mall itu harus tutup jam 7 malam, hiburan dan lain-lain itu harus tutup jam 22, itu memberikan dampak yang sangat signifikan. Ya kan, termasuk juga kawasan-kawasan hiburan, kawasan-kawasan pariwisata juga mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari sekian, saya kira ada sekitar 6-8 yang kemarin zona hijau, minggu ini sudah semuanya tidak ada lagi, maksud saya dari 6-8 itu ada zona merah, ya kan, hari ini zona merah itu sudah tidak ada lagi, semuanya orange ya kan. Tentu kita berharap peraturan-peraturan yang ditegakkan oleh Satgas, seperti mengadakan hajatan, ya kan, tentu itu harus dikawal. Tidak hanya kata orang itu hangat-hangat tai ayam gitu kan. Ketika terjadi zona itu merah, semuanya kayaknya kelimpungan, kayaknya terkaget-kaget. Nah, sekarang semuanya orange. Nah, sekarang kita kawal zona kota kabupaten yang zona merah itu sampai orange, dan orange bisa kuning itu. Apalagi sekarang sudah ada tenaga kerja, maksud saya tenaga kesehatan yang sudah divaksin, sekarang sudah tahap kedua gitu kan. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret dan April sudah bergeser kepada para akademisi, terus juga para pedagang-pedagang di pasar. Nah, alhamdulillah mungkin di pertengahan tahun sampai Agustus angka COVID itu akan melandai gitu. Oke, kita berharap seperti itu Bang Is ya. Kita geser Bang Is ke lampungpost.id. Berita pilihan di lampungpost.id diantaranya, cuaca ekstrim picu pergeseran sesar. Yang selanjutnya, PBB kutuk militer Myanmar gunakan senjata mematikan. Yang berikutnya, kasus COVID-19 di Natar tetap tertinggi, dan Desa Palas Pasema aktifkan disinfektan dan juga sosialisasi 3M, dan yang terakhir 1.110 warga Lampung masih diisolasi. Bang Is, ini cuaca ekstrim. Ya, saya kira sesuai dengan hari ini Lampung Post ya kan, cuaca ekstrim picu pergeseran sesar ini ya kan, kayak gini. Ya kan. Ini memang luar biasa cuaca ekstrim sekarang ini. Selama 3 hari kemarin itu anginnya sampai begitu deras, termasuk juga gelombang tinggi, dan ternyata kata ahli di Institut Teknologi Sumatera, cuaca ekstrim itu juga mempengaruhi sesar yang ada di perut bumi ini. Saya nggak tahu bagaimana seorang kajian ilmuwan bahwa cuaca ekstrim itu juga mempengaruhi gempa gitu. Nah, kita berharap ini sebagai bentuk apresiasi Lampung Post terhadap para ilmuwan, kita mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada, selalu bisa menjaga diri
apabila terjadi gempa atau apabila terjadi tsunami. Nah, ada sekitar 18 titik rawan umpama yang harus kita kumandangkan kepada masyarakat apabila terjadi gempa, apabila terjadi tsunami, bersiap-siap untuk mengevakuasikan dirinya kemana gitu. Ini bentuk apresiasi kita terhadap para ilmuwan. Saya kira ini juga harus dicek juga, ya kan? Early morning kita itu, peringatan dini itu juga, saya kira harus dicek apakah tempat-tempat itu kalau terjadi bencana langsung diantisipasi gitu loh Mbak. Nah itu kira-kira yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, pentingnya peringatan dini itu ketika kita menghadapi bencana gitu. Apalagi sekarang ini kan orang-orang membuang sampah sembarangan, ya kan terjadi penyumbatan banjir di mana-mana. Nah, yang lebih kaget lagi, umpama ada limbah-limbah kesehatan medis yang sekarang masih jadi persoalan. Harusnya limbah-limbah medis itu harus dikelola sesuai dengan protokol kesehatan gitu loh. Ya kan? Di Indonesia itu ada sekitar 6 perusahaan yang melakukan pemusnahan daur ulang terhadap limbah medis itu. Jangan barang itu dibuang di tempat pembuangan akhir. Kenapa? Ini akan berdampak kepada kesehatan. Oke, pokoknya Lampung Pos selalu konsisten dengan itu semua ya Bang Is. Lanjut, kita akan membahas trending topik yang ada di SAI Radio 100 FM. Yang pertama, trending topik diantaranya, Segara Putra Ebit GAD rilis single Terlambat Mencintaimu. Yang berikutnya Joe Taslim mengucapkan terima kasih setelah aksinya di Mortal Kombat, banjir pujian. Dan yang berikutnya Timo Cahyanto ditunjuk menjadi sutradara film Train to Busan versi Hollywood. Dan berikutnya Doyang NCT diisi soundtrack Cafe Midnight Season 3. Dan yang berikutnya Marshmello kolaborasi bareng Aras di Lavandia. Ini kita bahas salah satu Bang Is. Tentang Sagara, inilah Putra Ebit GAD yang legend juga di dunia musik. Ya, jadi saya juga pengagum Ebit GAD gitu loh. Saya kayak umpama Kus Plus, saya juga pengagum Kus Plus. Ya, tapi sekarang ada generasinya. Nah, sekarang Ebit, ya kan ada generasinya, Segara. Saya kira lagu-lagu Ebit itu lagu-lagu yang menginspirasi, lagu-lagu melo yang sekarang mungkin digandrungi oleh anak-anak muda gitu loh Mbak. Dan kita bersyukur umpama dia merilis Terlambat Mencintaimu itu sesuatu banget gitu loh terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan para milenial gitu. Kalau saya dulu ketika saya di SMA itu banyak sekali lagu-lagu Ebit itu yang sangat melo, kan memang beberapa album dia sampai sekarang ini enak didengar gitu. Mudah-mudahan anaknya juga bisa enak didengar gitu sekali, dengan kerenyahan suaranya, ya kan, dengan kehidupan yang sedang dihadapi oleh masyarakat gitu. Tentunya ikuti dengan milenial ya Bang Is ya. Oke Bang Is, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita trending topik yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Dan jangan lupa untuk Anda selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos. Kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id dan selalu dengarkan SAI Radio serta update informasi entertainment di sai100fm.id. Sedana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa 5M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air mengalir. Jangan lupa untuk mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Sampai jumpa.